Saya Ibu Ria Fitriani mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 dan kelas 12. Ya, pada kesempatan hari ini saya terima kasih kepada tim panitia MPLS karena mereka semua saya bisa menyampaikan materi. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Langsung saja, sebelumnya terkait dengan kondisi saat ini yang COVID semakin merajalela ya, bahwa semua pasti tahu ya yang namanya Spiderman. Kita saat ini tidak butuh yang namanya Spiderman. Kita juga saat ini tidak butuh yang namanya Batman. Atau kita saat ini tidak butuh yang namanya Power Rangers. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah isoman, isolasi mandiri. Untuk anak-anakku semuanya, peserta didik kelas 10 yang baru di tahun pelajaran 2021-2022, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait materi karya tulis ilmiah. Yang pertama, konsep dasar karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Artinya bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, lanjut kepada syarat minimal dalam sebuah karya sastra. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis. Kedua, menggunakan konsep ilmu pengetahuan, bahwa yang ditulis di dalam karya ilmiah itu benar-benar atas dasar pengetahuan. Ya, tidak hanya semata-mata rekaan, itu tidak digunakan di dalam karya ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah disusun secara sistematis. Artinya bahwa karya ilmiah itu disusun secara runtut, tidak boleh berubah-ubah atau tidak boleh sistematis. Atau tidak boleh acak-acak, harus urut dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Yang terakhir adalah dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Ya, benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah bahwa karya ilmiah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah objektif. Maksudnya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua adalah faktual. Artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahwa data-data yang termuat di dalam karya ilmiah itu harus real, nyata, ada kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah bermetode. Artinya disusun berdasarkan metode ilmiah. Yang keempat, cermat dan jujur. Artinya mengangkat hal yang sebenarnya, yang fakta, yang apa adanya. Lanjut, yaitu adalah insan akademik harus memiliki ciri antara lain. Ini maksudnya insan akademik, insan itu adalah manusia itu sendiri. Kemudian akademik itu ya manusia yang punya pengetahuan akademik yang tinggi atau pendidikan yang tinggi. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan di bidang yang dibahas. Contoh, misalnya saya adalah guru bahasa Indonesia, saya harus menjelaskan bidang saya terkait dengan bahasa dan sastra. Oh, bagaimana sih berpuisi yang bagus? Contoh, ini saya sering ucapkan di kelas 10, yang lama mungkin kelas 11 dan kelas 12. Di tanah yang penuh dengan doa. Apa ada tanah yang penuh dengan doa? Artinya itu adalah bahasa puisi, bahasa puitis, bahasa yang di dalamnya ada makna yang tersembunyi. Bahwa tanah yang penuh doa itu artinya tanah itu subur. Ya, karena para petaninya mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, makanya tanah itu subur. Kemudian bidangnya ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki rasa yang tahu.
tahu. Ya, itu yang harus dimiliki. Yang ketiga adalah memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang disusun. Bahwa ketika kita membuat sebuah karya sastra atau di sini adalah karya ilmiah, pasti banyak kekurangan di dalamnya. Dan kita sebagai penulis, kita harus menerima kritikan itu atau saran yang diberikan kepada kita. Bukannya kita malah benci, marah, atau dan lain sebagainya. Tidak, itu adalah kita adalah bentuknya, kita adalah manusia atau penulis yang memang harus memiliki sifat seperti itu, yang menerima kritikan dan saran. Karena apa? Tujuannya baik agar karya kita ke depannya jauh lebih baik. Kemudian yang keempat adalah memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Ya, dimanapun ya, setiap orang itu harus berani asalkan itu benar. Ya, jujur asalkan itu ya memang kenyataannya. Jadi ketika nanti menyampaikan data, menulis data, itu memang benar-benar harus jujur, ya, tidak dibuat-buat. Kemudian selanjutnya adalah objektif. Dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikaji, objektif itu ya harus melihat berbagai sudut pandang. Kalau kita, pendapat kita itu lebih kepada unsur subjektif. Contoh, misalnya, oh ini ada bunga merah dan putih. Ya, saya kan gak suka bunga merah dan putih, kenapa ditaruh di depan saya? Ya, itu kan unsur subjektif dan ini tidak boleh dimasukkan ke dalam sebuah karya ilmiah. Ya, benar-benar harus objektif, apa adanya, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang terakhir adalah berpandangan maju. Ya, bahwa karya ilmiah itu disitu harus memberikan manfaat. Ya, sama sebaik-baik manusia itu yang harus punya manfaat. Sama karya sastra juga seperti itu, yang harus memiliki manfaat bagi siapa? Ya, bagi diri kita dan pembaca umumnya. Selanjutnya, karya ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuannya membahas dan mampu memberikan alternatif penyelesaian terhadap masalah yang ada. Kita misalnya mengkaji sebuah, kalau saya dulu waktu kuliah itu kan membuat yang namanya skripsi, kalau S1 skripsi. Itu saya membuatnya analisis bahasa, ya, analisis unsur serapan bahasa asing di dalam berita Apa Kabar Indonesia Pagi di Antv pada bulan Desember tahun 2000, kalau tidak salah 2019. Karena saya waktu itu lulus 2019, berarti waktu membuat skrip itu di antara 2019 akhir. Nah, penggunaan bahasa-bahasa itu yang saya cari dari bahasa apa saja sih? Oh, ternyata kita ada sejarahnya, mengambil ada serapan dari bahasa asing, misalnya Belanda, Inggris, kemudian Sanskerta, Arab dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya adalah karya ilmiah tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Ya, jadi intinya tadi bahwa karya ilmiah itu harus mampu memberikan manfaat yang baik bagi diri kita dan pembaca pada umumnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penulisan karya sastra, memecahkan masalah. Ya, ketika kita membuat karya sastra, kita kan pasti nanti di dalamnya ada pembahasan, ada masalahnya. Nah, tujuannya ya itu untuk memecahkan masalah. Kemudian kedua adalah menambah pengetahuan ilmu atau konsep tentang pokok masalah tertentu. Jelas, ketika kita membuat karya ilmiah, kita banyak membaca buku dari beberapa atau sumber referensi lainnya, baik dari internet maupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan atau buku-buku koleksi sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulis. Ya, tadi bahwa menulis ilmiah itu harus menggunakan kaidah bahasa yang benar, baku, formal. Makanya apa? Ketika kalian sering menulis karya ilmiah, ya nanti pola pikirnya akan tambah kritis, kemudian serta penggunaan bahasanya juga akan lebih baik, ya. Ya, selanjutnya adalah apa sih fungsi dari karya ilmiah itu sendiri? Yang pertama adalah fungsi pendidikan.
Yang kedua adalah fungsi penelitian, yaitu sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kan yang namanya karya ilmiah itu ada penelitian, dicoba dan lain sebagainya, itu ada ya. Nanti kita tinggal kalian memilih karya ilmiah bentuknya seperti apa. Kemudian ada lagi yaitu adalah fungsi pengembangan, yaitu alat pengembang ilmu, tambahan, dan bahan pustaka. Selanjutnya adalah jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Ini pasti kalian di SMP, ibu kalau ibu bicara yakin ya Pak, insya Allah kalian pernah membuat yang namanya makalah ya. Yang selanjutnya nanti kita bahas selanjutnya ya, ini jenis yang selanjutnya adalah laporan penelitian. Misalnya mungkin kalian pada mata pelajaran IPA atau biologi atau di SMP kalian disuruh membuat laporan penelitian tentang biji kecambah. Kenapa di dalam ruangan biji kecambahnya kurang cepat tumbuh gitu, tapi ketika di luar ruangan kenapa kok bisa cepat tumbuh bagus? Ternyata karena faktor matahari dan lain sebagainya. Itu nanti juga bisa diteliti. Yang ketiga yaitu skripsi yang tadi ibu sampaikan di awal ya, ketika nanti kalian kuliah gitu ya, selesai dari SMK bisa semoga itu ya sekuliah itu nanti kalian S1 membuat yang namanya skripsi, itu juga termasuk dalam karya ilmiah. Yang keempat adalah tesis. Tesis itu untuk S2. Nanti ketika sudah S1 4 tahun, saya mau tambah lagi nih ya, mau S2 itu nanti tambah lagi 2 tahun, kamu buat yang namanya tesis. Yang ketiga adalah disertasi, itu untuk S3 ya. Ketika sudah S1, S2, mau lanjut lagi sekolah itu nanti kalian buatnya disertasi. Bu, ada nggak S4? S4 nanti kita main SO ya. Dan ini hanya saja. Lanjut, itu adalah karya ilmiah populer, biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik. Nah, populer ini lebih cenderung ke remaja-remaja yang biasanya penggunaan bahasanya itu lebih terkenal di kalangan remaja itu sendiri. Kemudian kertas kerja merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan melaporkan suatu kegiatan. Ini contohnya KKN. Nanti ketika kalian di SMK, kemudian pada saat kasih kelas prakerin, kalian disuruh membuat laporan, yaitu nanti buktinya kertas kerja atau kegiatan KKN atau PKL kalian di kelas 11. Selanjutnya adalah tahapan penulisan karya ilmiah ya, tahap persiapan. Yang pertama adalah pemilihan topik. Jadi ketika memilih topik ya harus kalian kuasai, topik itu harus baru, menarik, dan punya nilai manfaat. Yang selanjutnya adalah pembatasan topik. Jadi topiknya dibatasi, maksudnya jangan terlalu luas gitu. Contoh kalau misalnya saya hanya menganalisis unsur bahasa asing ya, bahasa asing di dalam berita apa kabar Indonesia pagi ya, saya hanya kupasnya bahasa asing gitu loh. Jangan kamu analisis juga misalnya bentuk kata kerjanya dan lain sebagainya, kelompok katanya, itu nanti juga itu terlalu luas ya. Makanya karya ilmiah juga harus dipersempit agar apa ya, tujuan kamu jelas, kemudian masalah yang kamu bahas juga jelas, tidak terlalu luas. Kemudian kedua adalah pengumpulan pustaka, maksudnya apa? Buku referensi ya, itu harus benar-benar ada, jangan menjadi pendapat diri sendiri, itu namanya subjektif dan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kamu ini di sini adalah karya ilmiah, harus banyak membaca dan harus banyak sumber bacaan. Yang selanjutnya adalah penentuan tujuan dan maksud, bahwa semua hal itu pasti punya tujuan. Kamu sekolah di sini pasti punya tujuan ya, sama karya ilmiah juga punya tujuan. Yang kelima terakhir adalah penyusunan kerangka untuk memudahkan kalian nanti. Yang kedua adalah tahapan pengumpulan data. Bisa kamu cari data, misalnya kayak ibu misalnya tadi di apa kabar Indonesia pagi di ANTV ya, saya harus nonton TV setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7. Nah, data saya itu saya dapat dari televisi. Kemudian
Indonesia pagi. Ternyata ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Sanskerta, kemudian ada bahasa unsur serapan dari bahasa Arab. Ya, selanjutnya adalah tahapan penyusunan draft pelaporan, yaitu dari awal sampai akhir, dari bab 1 sampai dengan bab 5 penutup. Terus selanjutnya adalah tahapan perbaikan dan pengeditan. Ya, bahwa ketika membuat sesuatu itu jangan kamu dari bab 1 terus diedit, baru terus diperbaiki. Jangan, itu nanti kamu terlalu lama. Ya, terlalu lama di bab 1. Kamu tulis semuanya dulu dari bab 1 sampai dengan bab 5, baru nanti ada sudah tulis semuanya, baru tahapan edit. Ya, itu mau lebih memudahkan kalian, tidak bekerja 2 kali 3 kali. Terus selanjutnya adalah tahapan pelaporan. Ya, kamu melaporkan siapa sih yang menugaskan kamu membuat karya ilmiah, ya kamu terus laporan. Selanjutnya adalah penentuan maksud dan tujuan. Fungsi perumusan tujuan menjelaskan kepada pembaca apa sih yang akan kamu cari. Oh, misalnya tadi unsur serapan bahasa asing. Terus kedua, meyakinkan pembaca. Iya, dengan apa? Data, analisis data. Itu nanti masuk ke dalam pembahasan. Ya, jangan hanya sekedar berteori tapi tidak ada analisisnya. Itu juga tidak meyakinkan pembaca. Oh, ada pengertian ini tapi tidak ada sumber bacaannya. Itu juga tidak meyakinkan pembaca. Kemudian mempengaruhi pembaca. Ya, jadi kamu harus bisa. Oh, ternyata ketika kita mendengarkan berita apa kabar Indonesia Pagi, kita jauh lebih banyak mendapatkan informasi kaitan dengan penggunaan bahasa asingnya, Bu. Terus kemudian fungsi maksudnya menyampaikan harapan penulis kepada pihak terkait. Ya terkait ya guru yang memberikan tugas itu. Selanjutnya adalah langkah membuat kerangka, merumuskan topik yang jelas, kemudian investasi topik-topik bawaan, kemudian evaluasi semua topik. Langkah kedua dan ketiga adalah dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang lebih rendah tingkatannya. Yang terakhir adalah menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua adalah lamaran pekerjaan atau surat lamaran pekerjaan. Ya, langsung saja ya. Ya, tujuannya surat lamaran pekerjaan yaitu ketika kalian nanti lulus dari SMK ingin mendaftar ke sebuah industri, pasti yang dibutuhkan pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Ya, tujuannya karena kalian ya sedang membutuhkan pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan yaitu di sini ada contohnya ya, Balikpapan 20 November 2015 ya, yang terhormat Direktur Seven Multimedia Utama sampai dengan bagian menanggapi iklan ya. Ternyata orang ini itu ya yang membuat surat ini melihat di koran ada iklan lowongan pekerjaan, makanya si pelamar langsung menulis seperti ini. Kemudian ya bagian selanjutnya adalah adapun kualifikasi diri saya, nama, Suroyo, tempat tanggal lahir ya seperti ini, sampai dengan hormat saya. Ya, jadi yang perlu dicermati adalah bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang menemukan pekerjaan, ya, yang ditujukan kepada pejabat atau instansi yang dituju. Itu ya tadi. Jadi tujuannya ya karena si pelamar sedang membutuhkan pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu berisi tesis, berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan Anda lamar. Yang kedua, ya, yang ini adalah bagian tesis. Ya, dari Balikpapan 20 November 2015 sampai dengan data kualifikasi Anda, yaitu alamat,
dalam Meratus nomor 276 Balikpapan. Itu adalah bagian tesis atau pernyataan umum. Lanjut. Terus kemudian aspek kebahasan surat lamaran pekerjaan itu adalah bahasa surat yang baik dan benar. Baik itu tidak menyinggung perasaan orang lain, benar itu sesuai dengan kaidah baku. Kemudian bahasa surat berisi pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif dan tepat. Jadi jangan terlalu panjang-panjang ya. Ya, yang singkat saja, yang jelas saja, yang tidak kalian itu sudah termuat semua di dalam surat lamaran itu. Kemudian bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, ya, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Kemudian melengkapi bagian-bagian surat dengan nomor bahasa surat seperti penulisan surat, tempat, tanggal lahir, sampai dengan nama terang itu juga harus termuat semuanya. Kemudian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini ada surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum kita. Ya. Kemudian surat lamaran disahkan dari riwayat hidup. Jadi ada yang digabung depannya adalah penulisan surat lamaran pekerjaan, kamu bekerja di mana. Terus di bawah belakangnya itu adalah riwayat hidup kamu. Tapi ada yang dipisah. Selanjutnya adalah di dalam praktiknya. Ya, kita yang dipakai adalah model yang terpisah. Ini secara utuh adalah surat lamaran pekerjaan. Ini secara utuh ya, bisa ditampilkan di sini. Bisa kalian lihat sendiri ya, dari atas sampai dengan tanda tangan dan nama terang. Kemudian ini ada isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini ya, Medan, 1 Maret 2013. Itu biasanya di pojok kanan atas. Kemudian lampiran dari hal lamaran pekerjaan. Alamat surat ya, yang terhormat kepala sekolah mana. Jadi yang kamu instansi mana yang kamu tuju ya, itu yang kamu tulis alamat suratnya. Salam pembuka dengan hormat. Alinea pembuka dengan ini saya membuat ya, sampai dengan data diri. Terus kemudian isi itu adalah nama kamu sampai dengan lampiran-lampiran ya, daftar riwayat hidup. Bagian penutup demikian surat lamaran ini. Kemudian tanda tangan dan nama terang, itu hormat saya, tanda tangan, nama terang. Ya, itu yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.